Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelki. Saya berasal dari kelas 11-6 dan kelas Antropologi 2. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda si Mirah dari Marunda. Dulu di suatu desa ada cerita menarik tentang seorang gadis bernama Mirah dari Marunda. Dia tinggal di daerah pantai yang ramai. Tempatnya sering dijadikan persinggahan orang-orang berbagai tempat. Ada yang datang dengan niat baik, tapi ada juga yang datang dengan niat jahat, seperti para perampok. Mereka bikin ketakutan karena selain merampas harta, seringkali mereka tak segan-segan membuat masalah besar. Tapi untungnya ada satu orang pemberani di Marunda, namanya Bang Bodong. Dia punya ilmu silat yang tinggi dan berani. Orang-orang hormat sama Bang Bodong karena selain jago silat, dia juga ramah dan suka menolong. Bang Bodong punya anak perempuan bernama Mirah. Dia sayang banget sama Mirah. Selain cantik, Mirah juga baik hati. Bang Bodong udah ngerasa tua, tenaganya juga mulai berkurang. Makanya dia pengen warisin ilmu silatnya ke Mirah. Walaupun Mirah cewek, tapi Bang Bodong tetap ajarin Mirah main silat. Kata pepatah, gua jatuh tak jauh dari pohonnya. Mirah punya bakat silat yang sama kerennya kayak ayahnya. Apa yang diajarin Bang Bodong, Mirah cepet banget ngertinya. Gak butuh waktu lama, Mirah udah bisa semua ilmu silat Bang Bodong. Sekarang Bang Bodong jadi legenda. Ini juga karena ada yang mau lanjutin perjuangannya, yaitu melindungi Marunda dari perampok. Bang Bodong, Mirah, dan kawan-kawan Bang Bodong siap melawan perampok dari Marunda. Karena udah mulai jarang kejadian perampokan di Marunda, cuma perampok berani yang nekat nyoba bikin ulah di Marunda. Tapi mereka biasanya gagal, bahkan ada yang sampai tewas. Mirah tumbuh jadi gadis cantik dan jago silat. Tapi Bang Bodong sedih. Mirah masih belum mau menikah. Dia lebih milih untuk bantu ayahnya yang udah tua dan bantu warga Marunda. Akhirnya Bang Bodong sering banget minta Mirah nikah. Akhirnya Mirah luluh dan setuju dengan syarat calon suaminya bisa kalahin dia dalam pertarungan silat. Bang Bodong setuju dengan syarat Mirah. Kabar diberikan kepada masyarakat kalau Bang Bodong mau cariin suami buat Mirah lewat sayembara. Yang bisa kalahin Mirah dalam silat bakal jadi menantunya. Mirah gadis cantik, jago silat, dan baik hati. Siapa sih yang gak mau jadi suaminya? Banyak pemuda yang pengen ikutan sayembara itu. Tapi buat pemuda yang gak bisa silat, itu cuma mimpi aja sih. Udah banyak pemuda yang ikutan sayembara, tapi sampai sekarang gak ada yang bisa kalahin Mirah. Mirah bertarung kayak singa betina, gak ada yang bisa berani ngelawan keahliannya. Ada satu pemuda dari Karawang, jago silat juga, pengen ikutan sayembara yang diadain sama Bang Bodong, namanya Tirta. Dia sering banget bikin masalah dan meresahkan warga. Tirta ngeremehin Mirah karena dia cewek, tapi di pertarungan dia kalah sama Mirah. Suatu hari ada perampokan di rumah Cina di Kemayoran. Orang bilang perampoknya kayak Asni, suaranya juga mirip Asni. Orang heran kenapa Asni bisa ngelakuin hal gak baik, padahal dia dikenal jagoan yang baik yang suka bela warga. Asni akhirnya ditangkap buat dipastiin. Setelah diperiksa, ternyata Asni gak bersalah karena bukan dia yang ngelakuin. Asni janji bakal bantu warga Kemayoran cari perampok itu. Di pencarian itu sampai di Marunda. Anak buah Bang Bodong curiga sama gerak-gerik Asni. Terus terjadi keributan antara anak buah Bang Bodong sama Asni. Terjadi perkelahian. Asni lebih kuat dan menang. Kejadian itu dilaporkan ke Bang Bodong sama anak buahnya. Dengar laporan itu, Bang Bodong marah. Dia mau balasnya kekalahan anak buahnya. Dia pergi ke tempat kejadian. Akhirnya terjadi perkelahian antara Asni sama Bang Bodong. Karena Bang Bodong udah tua, Asni menang. Bang Bodong pingsan karena pukulan Asni. Tapi Asni bantuin Bang Bodong bangun dari pingsannya. Anak buah Bang Bodong lapor kekalahan pimpinannya ke Mirah. Mirah marah. Dia ikut ke tempat kejadian. Mirah tantangin Asni bertarung silat. Asni gak mau dulu, dia malu kalah sama cewek. Tapi karena Mirah maksa, Asni gak bisa ngelak. Pertarungan seru banget. Semua yang nonton kagum sama Asni dan Mirah. Tapi akhirnya Mirah kalah sama Asni. Selain jago silat, Asni juga lebih berpengalaman.
Waktu Mira kalah, anak buah Bang Bodong mau ngeroyok Asni. Bang Bodong udah siuman dan nonton pertarungan Asni dan Mira. Bang Bodong yakin Asni orang baik. Gak mungkin orang baik bikin dia sadar diri dari pingsan. Bang Bodong cegah anak buahnya nangkep Asni. Dia yakin Asni cocok jadi suami Mira. Setelah Asni cerita alasan dia datang ke Marunda yaitu cari perampok yang mirip sama dia, akhirnya Bang Bodong minta Asni jadi suami Mira. Awalnya Asni nolak, tapi Bang Bodong maksa. Sesuai sayembara, pemuda yang bisa kalahin putrinya bakal dijadiin menantu. Akhirnya Asni terima permintaan Bang Bodong untuk nikah sama Mirah, gadis cantik dan jago silat. Pesta pernikahan berlangsung. Banyak tamu yang datang. Bahkan Tirta juga datang pernikahannya. Dia mikir gak ada yang kenal sama dia, tapi salah satu tamu ada yang kenal sama Tirta. Tirta adalah seorang perampok yang sering membuat masalah di Kerawang. Dia datang dengan niat jahat untuk mengacaukan pesta pernikahan. Saat melihat keadaan, dia mencoba menciptakan kekacauan, tapi sayangnya rencananya gagal karena ia diketahui oleh Bek Serayan dari Kemayoran yang mengenali dirinya. Bek Serayan langsung mendekati Tirta dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Meskipun Tirta seorang yang ahli dalam berkelahi, Bek Serayan ternyata tidak kalah tangguhnya. Namun akhirnya Tirta berhasil mengalahkan Bek Serayan, bahkan hingga menewaskannya. Melihat kejadian tersebut, Mira merasa sangat marah dan kecewa. Dia merasa sangat bertanggung jawab atas keamanan di Marunda, terutama dalam pesta pernikahannya. Tanpa ragu, Mira segera menyerang Tirta yang pada akhirnya berhasil dia kalahkan. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tirta minta maaf kepada Mira dan mengungkapkan bahwa kedatangannya bukanlah untuk membuat kekacauan, melainkan untuk hadir dalam pernikahan Mira. Ia bahkan memberikan hadiah berupa sebuah cincin emas sebagai tanda perhargaannya. Setelah kejadian itu, Asli percaya bahwa Mira telah menunjukkan keberaniannya dan kemampuannya untuk melindungi Marunda. Dia juga menyadari bahwa Mira adalah sosok yang luar biasa yang pantas untuk menjadi istrinya. Dari situlah kisah antara Mira dan Asli dimulai. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan dalam menjaga keamanan dan keutuhan sebuah daerah. Selain itu, cerita ini juga menggambarkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika seseorang memiliki tekad yang kuat dan berjuang dengan penuh semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.